pada kali ini kita akan membahas mengenai nutrisi, ya. Jadi fokusnya ke nutrisi, ya. Tapi kalau yang nanti mau nanya-nanya, yang seputar kehamilan lainnya atau yang lagi pengen program hamil, itu juga nggak ada masalah. Oke. Mana nih absen lagi? Dari mana? Tulung Agung, Lulita, Azriana, 13 minggu, Busui, halo. Iya, jadi mau ingetin juga, jadi mama-mama semua, jadi nggak hanya yang bumil ya, bukan hanya mama yang lagi hamil, tapi yang sedang menyusui itu juga boleh. Malah penting banget, karena topik kita sore hari ini berhubungan dengan nutrisi, di mana yang dari program hamil pun, dari hamil, trimester 1, 2, 3, terus sampai menyusui, itu juga penting banget untuk didengerin, ya. Karena nutrisi itu mulai dari program hamil udah penting banget tuh, ya. Karena kita akan membahas segelitik tentang stunting. Ya, jadi kalau stunting itu ada yang tahu belum? Stunting itu apa? Stunting. Ya, ada yang banyak yang nanya nih, ada yang banyak yang nanya tentang ASI. Baru lahiran 17 Agustus. Namanya 17 Agustus siapa? Nama bayinya. Penasaran? Itu gak berbau-bau kemerdekaan gak? Hai, selamat sore yang baru bergabung, ya. Jadi kita akan membahas tentang stunting. Jadi stunting itu diperlukan. Kenapa? Bukan stunting yang diperlukan, nutrisinya diperlukan supaya untuk mencegah stunting. Ya, jadi stunting itu adalah suatu kondisi sebetulnya. Kondisi di mana si anak ini yang lahir itu perawakannya itu pendek. Jadi perawakannya dibandingkan dengan anak-anak yang lain itu dia lebih pendek tuh. Atau misalnya panjang badannya lah. Panjang badannya itu dia lebih kecil dibandingkan dengan saudara-saudaranya atau teman-temannya yang seusianya sama seperti dia, gitu. Cara gampangnya itu. Nah, tapi harus diingat ya. Jadi bukan berarti anak-anak yang pendek perawakannya itu langsung dibilang stunting. Itu sangat-sangat berbeda. Ya. Kalau secara statistik bisa dibilang dari 1 dari 3 anak di Indonesia itu mengalami kondisi namanya stunting. Gitu. Nah, stunting ini sebetulnya bukan gara-gara keturunan, ya. Jadi nggak bisa tuh dibilang, oh berarti ini kan aku pendek nih, terus suamiku juga pendek, terus tuh ada yang bilang bogel tuh. jadi bukan berarti karena pendek terus nanti anaknya jadi stunting, bukan. Jadi beda. Jadi mama-mama semua, papa-papa tuh harus tahu ya. Jadi anak yang pendek atau panjang badannya tuh pendek itu bukan berarti nanti dia langsung disebut stunting. Karena stunting itu merupakan suatu tanda sebetulnya. Tanda bahwa si seorang anak ini kekurangan gizi. Ya, kekurangan gizinya, berapa lama dok kekurangan gizinya? Saya baru nggak makan sehari. Atau saya baru nggak makan 2 hari. Itu termasuk kekurangan gizi nggak? Nggak, bukan begitu. Ya. Jadi kekurangan gizi itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jadi namanya kekurangan gizi secara kronis. Kronis itu dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi kalau ada penyakit kan sering dengar tuh, oh itu si A tuh menderita penyakit kronis gitu ya. Nah, itu penyakit kronis itu adalah penyakit yang memang sudah berlangsung lama. Sama seperti misalnya kekurangan gizi yang terjadi dalam waktu lama berkepanjangan itu yang bisa membuat si anak itu nanti pada saat lahir nanti jadinya perawakannya kecil gitu, jadi lebih pendek gitu. Tapi bukan gara-gara pendek terus nanti dia jadi terganggu aktivitasnya. Itu bukan kayak seperti itu ya. Jadi bukan berarti pendek terus nanti dia jadi korban bulian, itu bukan, itu nggak ada hubungannya ya. Nah, jadi itu tadi ya, itu stunting itu adalah satu tanda kondisi bahwa si anak ini kekurangan gizi akibat yang berkepanjangan, berbulan-bulan terjadinya gitu. Nah, makanya sore hari ini kita membahas tentang nutrisi gitu. Nah, sebelum masuk ke nutrisi, seperti biasa kita harus tahu dong dampak stunting itu apa sih? Emang kenapa dong kalau pendek? Pendek juga kalau akunya terus anaknya cantik juga boleh kok gitu kan. Iya nggak apa-apa gitu kan. Jadi tadi ya, jadi pendek bukan berarti langsung stunting gitu. Tapi stunting pasti perawakannya lebih pendek. Nah, dampaknya apa selain pendek? Nah, dia bisa terganggu nih, misalnya dia bisa jadi ada penyakit resiko untuk imunitasnya berkurang. Jadi dia lebih gampang sakit, itu bisa ya. Terus dia bisa untuk efek jangka panjangnya untuk kreativitasnya jadi berkurang. Nah, kan sekarang kan dunia kreatif kan. Kalau dulu dunia dalam berita, sekarang dunia kreatif. Nah, jadi kalau dunia kreatif itu
Jadi diharapkan, jadi anak-anak pada saat usia-usia tertentu memang mereka lebih kreatif, gitu, lebih produktif di usia produktifnya. Nah, efek dari stunting untuk jangka panjangnya itu bisa mengganggu tuh produktivitas dan kinerjanya mereka, kerjaannya itu akan terganggu, ya. Terus lebih gampang sakit anaknya. Terus bisa lebih gampang untuk misalnya penyakit-penyakit metabolik lainnya tuh, misalnya penyakit jantung, penyakit kencing manis, itu dia lebih gampang untuk timbul. Nah, itu makanya penting banget supaya untuk mencegah stunting. Jadi bukan gara-gara cuma anaknya pendek gitu. Jadi kalau anaknya pendek memang karena orang tuanya nggak tinggi, ya itu nggak ada masalah. Asal perkembangan anaknya itu tuh sesuai. Ada yang nanya, "Dok, kalau misalnya pendek itu jadi gimana?" Apa yang bisa disebutkan dengan dikriteriakan, oh ini anaknya ini pendek. Nah, itu bisa nanti dengan dokter anaknya akan diukur tuh setiap kali mama-mama semua periksa nanti anaknya ke posyandu atau ke klinik anak, nanti akan ada tuh tabelnya, nanti diukur. Tabelnya itu sesuai dengan usia perkembangan anaknya, gitu. Jadi bukan cuman perawakannya aja yang tertinggal, tetapi juga perkembangannya. Jadi perkembangan anak itu juga bisa ketinggalan tuh, gitu. Oke. Gitu. Sebelum kita lanjut, kalau buat teman-teman yang pada pengen nanya, itu bisa ya di question box yang di kanan bawah itu. Karena pertanyaan terbaik nanti akan dapat hadiah, ya. Ada 5 pertanyaan, jadi siapkan pertanyaan terbaik kalian karena nanti di akhir akan dapat hadiah yang sangat-sangat menarik. Oke, lanjut pertanyaannya. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan, tadi udah dampaknya. Ya, penyebabnya apa? Nah, kita masuk ke penyebab. Penyebabnya itu bisa disebabkan gara-gara kekurangan nutrisi. Jadi ada yang bilang gini, pada saat mama hamil, ya itu apa yang mama makan nanti akan masuk tuh ke bayinya yang dikandung. Nah, itu makanya penting banget untuk memilah-milih nih makanan-makanan apa aja. Nanti akan kita bahas ya dari trimester 1, 2, 3 dan bahkan yang sebelum hamil. Jadi pada saat mau program hamil itu udah bisa tuh mulai disiapkan, ya. Jadi kalau contohnya, kalau misalnya mama makan yang suka yang manis-manis, nanti anaknya juga bisa jadi lebih gemuk. Itu contohnya. Jadi apa yang mama makan nanti akan tercermin tuh ke anaknya. Pertanyaannya gini, "Dok, kalau suka makan yang manis-manis nanti anak saya jadi manis gak?" jadi bukan itu ya. Jadi manis itu yang dirasakan adalah di lidahnya. Jadi kalau misalnya makan yang manis, jadi kadar gula darah dalam tubuh tuh meningkat. Jadi efeknya bisa bikin dedenya jadi gemuk juga, gitu. Jadi makanya kita harus memilah-milih nutrisi penting apa aja, ya. Kita masuk ke trimester 1 ya. Karena gini, untuk mencegah stunting itu pemerintah khususnya, asik pemerintah. Serius banget. Pemerintah itu udah menyiapkan strategi-strateginya. Jadi contohnya mama tuh disarankan untuk pada saat udah tahu hamil itu kontrol boleh ke puskesmas, boleh ke klinik, boleh ke dokter kandungan, boleh ke bidan, pokoknya periksakan kehamilan ya. Jadi tadi itu banyak yang nanya, "Dok, kalau misalnya hamil emang kenapa sih harus naik berat badannya?" Gitu. Kenapa kok kayaknya di sini tuh concern banget gitu, peduli banget kenapa untuk mama yang lagi hamil emang harus naik. Kok saya di tempat saya malah nggak dipedulikan gitu. Maksudnya yang penting USG terus bayinya sehat, itu juga udah nggak ada masalah, itu udah baik-baik aja. Nah, jawabannya adalah pada saat mama-mama semua lagi hamil, itu kan ada dede bayi itu di dalam. Nah, dede bayi itu dapat nutrisi, dapat gizi, itu tuh dari apa yang mama makan. Orang hamil pasti akan mengalami kenaikan berat badan, ya. Jadi orang hamil itu nggak boleh diet dan nggak boleh turun tuh berat badannya, ya. Dicatat tuh mama-mama. Jadi abis ini langsung deh daftar belanjaan banyak. Nah, abis itu kenapa harus dipantau? Karena gini, kalau orang yang sebelum hamilnya dia udah mempunyai berat badan yang berlebih, tentunya kenaikan berat badan dia selama kehamilan tidak bisa sama dengan orang yang berat badannya tuh kurang sebelum hamil. Misalnya tingginya sama-sama 150 cm, ya. Tetapi si A berat badannya 75, si B berat badannya 50 kg. Nah, si A ini selama hamil penambahan berat badannya nggak akan sama nih dengan si B. Gitu. Misalnya si B itu bisa naik sampai 16 kilo. Si A nggak boleh sampai 16 kilo. Gitu.
Jadi dia harus lebih menyesuaikan, ya. Gitu. Karena kalau misalnya si A ini yang tadi berat badan 70 terus dia nambah 16 kilo atau 20 kilo lagi, nah itu akan berdampak tuh ke dirinya dia dan ke bayinya. Nah itu yang nggak boleh, ya, karena dia udah terlalu berlebih karbohidratnya, ya. Nah sementara orang-orang yang kekurangan berat badan sebelum hamil, nah itu diharapkan penambahan berat badannya itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berlebih berat badannya, gitulah. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah sebelum lanjut, saya mau ingetin, jadi buat mama-mama semua, nanti akhir sesi ini nanti akan ada sesi tanya jawab, ya. Caranya untuk ikutan adalah tulis pertanyaan mama-mama semua tuh di kolom question box yang di bawah kanan, yang ada tanda tanyanya, boleh ditulis di situ, karena ada hadiah menarik untuk 5 penanya terbaik. Jadi pertanyaan yang paling bagus, yang paling baik, itu nanti akan ada hadiahnya. Jadi siapin ya pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik. Oke, lanjut ya. Nah, kita mulai dari trimester 1. Nutrisi apa aja, Dok? Atau misalnya yang sebelum hamil lah, Dok, saya lagi mau program nih, nutrisi apa aja ya yang harus disiapin supaya nanti kehamilannya bagus. Kan tadi kan dokter bilang, kalau apa yang kita makan, mama makan nanti akan tercermin nih ke bayinya. Kalau misalnya pengen bayinya cerdas, sehat, pinter gitu ya, kan makannya harus bagus. Yang harus gizinya yang harus sempurna gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Benar banget, caranya yang pertama adalah harus diprogram nih dari awal kehamilan. Jadi sebelum kalian mau hamil, itu kan udah 1-3 bulan sebelumnya tuh udah mulai makan yang sehat. Terus udah boleh nih minum multivitamin yang mengandung asam folat. Ya, asam folat itu penting banget karena pada saat kalian sebelum hamil, pada saat lagi mau program, asam folat itu berguna untuk supaya sel telurnya tuh bagus. Jadi sel telur itu ada dalam diri mama-mama semua. Jadi pada saat lagi mau menstruasi, nah itu keluar tuh sel telur yang masa subur. Nah akan dibuahi sama sperma. Nah sel telur yang bagus ini yang akan nanti membawa tuh genetik yang bagus, ya, kromosomnya jadi bagus nih untuk perkembangan si dede bayinya, gitu. Jadi harus minum asam folat, ya. Jadi buat mama-mama semua yang lagi mau program hamil, boleh minum asam folat sehari sekali dari pada saat 1-3 bulan sebelum mau hamil, ya, gitu. Terus vitamin apa aja, Dok, yang boleh diminum? Vitamin boleh, misalnya vitamin E itu boleh, vitamin D juga boleh, ya. Itu untuk yang mama-mama semua yang lagi mau program. Dok, kalau misalnya udah hamil, udah di trimester 1, gimana? Apa boleh minum asam folat lagi? Boleh banget. Jadi asam folat ini masih dibutuhkan tubuh mama itu pada saat hamil trimester 1 sampai nanti trimester ketiga itu juga masih dibutuhkan. Terutama di trimester 1 ya. Jadi harus diingat. Jadi kalau trimester 1 itu asam folatnya berguna buat perkembangan otak sama susunan tulang sarafnya si dede bayi. Jadi kalau mau yang pinter dedenya, nah boleh minum asam folat ya. Gitu. Asam folat merek apa, Dok? Bebas. Asam folat itu memang harus didapatkan dari multivitamin, Dok. Emang nggak bisa kalau cuma makan. Boleh aja makan tetap harus penting ya. Jadi yang multivitamin yang tablet, kapsul itu sifatnya adalah suplemen tambahan. Jadi makanan utamanya tetap harus dimakan. Jadi kalau misalnya mama semua, udah nggak usah makan deh, minum tablet aja. Nah itu ya nggak boleh ya. Tablet, kapsul itu semua adalah sifatnya tambahan, suplemen. Jadi makanan utama tetap harus dimakan. Makanan utama apa, Dok? Yang banyak asam folatnya. Bebas, mau makan daging, sayur-sayuran, brokoli, bayam, itu semua kacang-kacangan, itu ada asam folatnya. Ya, itu boleh. Kalau mau makan ikan, itu juga boleh. Itu juga penting, karena selain asam folat, yang dibutuhkan di trimester 1 adalah omega 3 DHA. Nah, itu penting banget. Nanti akan berhubungan dengan nanti pada saat mama setelah melahirkan tuh. Jadi untuk tumbuh kembang anak, itu memang dibutuhkan omega 3 atau lemak yang cukup ya. Jadi penghasil energinya. Oke, lanjut di trimester kedua dan ketiga. Di trimester kedua itu mama juga boleh jangan lupa untuk konsumsi yang namanya tablet penambah darah. Ya, tablet penambah darah itu penting. Jadi banyak yang nanya, Dok, tekanan darah saya tuh udah tinggi banget, udah 150/90. Kenapa kok tinggi? Karena saya suka marah-marah, Dok. Jadi tinggi? Enggak, bukan gitu. Jadi itu beda ya. Jadi dengan yang suka marah-marah, bukan berarti terus tekanan darahnya tinggi ya. Tekanan darah tinggi itu memang bisa gara-gara ada yang namanya preeklamsi. Terus tekanan darah tinggi pada saat kehamilan itu bisa.
Yang dulunya tekanan darahnya nggak tinggi, terus pada saat hamil jadi tinggi. Tekanan darah tuh yang bisa dicek tuh. Biasa kalau ke dokter, ke bidan, ke klinik pasti kan dicek tuh tekanan darahnya tuh yang dipompa gitu ya. Nah itu tekanan darah. Apakah perlu dok minum tablet penambah darah? Perlu tetap. Jadi nggak ada hubungannya dengan tekanan darah yang tinggi dengan tablet penambah darah ya. Tablet penambah darah itu untuk memperbanyak sel darah merah. Jadi bukan mempertinggi tekanannya, oke? Jadi tetap diminum. Kenapa? Emang harus minum tablet penambah darah, dok? Karena kalau lagi hamil, itu kan membutuhkan nutrisi dan oksigen. Nah, yang mengangkut nutrisi dan oksigen itu adalah sel darah merah. Nah, kalau sel darah merahnya kurang, jadi nutrisi dan oksigen yang dimakan oleh mama itu nggak bisa tuh sampai ke si dede bayinya. Efeknya apa? Efeknya si dede bayinya kekurangan makanan, kekurangan oksigen, akhirnya lahirnya berat badannya kecil. Nah itu tuh yang bisa mengganggu. Terus selain itu apa dok efeknya? Bisa lahir prematur, bisa dede bayinya juga kekurangan darah atau anemia. Nah itu banyak banget komplikasinya yang nantinya pertumbuhan dan perkembangannya nanti bisa berkurang tuh. Bisa jadi efeknya jadi ke stunting nanti gitu. Oke. Lanjut ke trimester ketiga. Trimester ketiga itu mama-mama semua boleh makan apa aja intinya ya, kecuali yang mentah ya. Jangan lupa untuk minum kalsium dan yodium. Yodium itu juga udah boleh sebetulnya dari trimester 1. Nah, untungnya kita di Indonesia, yodium itu tuh kayak garam lah istilahnya. Nah, kita kan penduduknya banyak tuh yang di daerah pantai. Nah, itu biasanya memang kecukupan garamnya memang sudah tercukupi ya. Tapi untuk yang di kota gitu ya, itu tetap harus mencukupi tuh kebutuhan konsumsi garamnya. Ada yang bilang, dok, saya kalau konsumsi garam nanti tekanan darah tinggi dong. Enggak, jadi bukan gara-gara makan terus harus yang asin-asin terus ya. Enggak, jangan. Jadi tetap garam itu tetap diperlukan tapi yang secukupnya. Jadi nggak perlu yang garam tuh 1 sendok, makan itu nggak boleh. Ya, benar memang garam itu bisa bikin menahan cairan dalam tubuh. Jadi mama tuh lebih sering merasa kayak kakinya bengkak lah contohnya gitu. Nah itu bisa memang. Jadi kalau misalnya untuk mama-mama semua yang lagi hamil terus merasa kok kaki saya bengkak ya. Nah itu memang kita sarankan untuk kurangin nih konsumsi garamnya. Oke? Gitu. Sebelum kita lanjut, nanti di sesi terakhir, di sesi Q&A itu akan ada 5 hadiah untuk 5 pertanyaan terbaik. Jadi mama-mama semua boleh langsung tulis pertanyaannya terbaik kalian di question box di bawah kanan tuh yang ada tanda tanyanya. Oke, lanjut ya. Tadi udah sampai trimester ketiga. Terus kalau menyusui gimana dok? Kan saya udah launching, udah jadi mama. Nah itu gimana nutrisinya? Apakah masih dok? Soalnya kan kalau orang bilang abis hamil, setelah hamil ya udah abis anaknya keluar, udah dong boleh makan bebas aja gitu kan. Udahlah nggak usah makan yang banyak-banyak lagi, toh kan bayinya kan udah di luar, udah nggak perlu lagi dong. Nah itu yang kurang tepat. Jadi mama-mama yang lagi menyusui, busui ini tetap ya. Jadi penambahan kalori per harinya yang mama butuhkan selama mama menyusui itu sama dengan pada saat mama hamil di trimester ketiga. Jadi diingat-ingat yang lagi hamil di trimester ketiga. Trimester ketiga itu adalah mama hamil mulai dari 28 minggu sampai melahirkan. Ya. Jadi ingat-ingat nih yang lagi hamil 28 minggu sampai mau melahirkan, ingat nih makan apa aja, makan berapa kali, porsinya seberapa banyak, ya. Karena nanti pada saat menyusui, apalagi ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu 6 bulan pertama. Itu mama makannya tetap sama seperti mama makan di trimester ketiga. Oke. Gitu. Jadi diingat-ingat. Jadi buat papa-papa semua yang lagi dengerin, nanti diingetin nih mamanya. Tuh, Ma, ingetin ya, makan kayak gitu ya, tetap sama kayak trimester ketiga. Terus ada yang bilang, dok kan saya mau diet ya. Saya kan udah selama hamil, kan naik belasan kilo, ada yang 20 kilo gitu kan. Kan saya pengen diet dok, biar itu, ya. Biar bodinya sings lagi gitu. Gini, jadi pada saat ASI eksklusif, itu sangat-sangat membantu untuk tubuh mama jadi turun lagi nih berat badannya. Misalnya tadi yang nambahnya 16 kilo pada saat hamil,
itu dengan ASI eksklusif bisa lebih cepat untuk turun kembali lagi ke berat badan semula sebelum hamil gitu. Dan ASI eksklusif ini penting banget buat si dede bayinya gitu. Jadi dede bayinya yang di ASI secara eksklusif itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya kecukupan nutrisinya itu terpenuhi banget tuh di ASI ya. Kedua, untuk imunitasnya. Jadi daya tahan tubuh si dede bayi itu jauh lebih bagus lah. Ya, dibandingkan dengan yang nggak dikasih apa-apa. Ya iyalah. Jadi intinya adalah ASI eksklusif itu sangat-sangat dibutuhkan untuk si dede bayi untuk mencegah stunting. Jadi kalau stunting tadi kekurangan gizi secara jangka waktu yang lama. Jadi dimulai dari pada saat mama lagi mau program hamil, gizinya udah harus cukup. Pada saat hamil, dan nanti si dede bayinya berumur 2 tahun. Nah itu yang dinamakan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai dari saat hamil, di trimester 1, nanti sampai si anaknya ini umur 2 tahun. Nah itu yang akan biasa diplot tuh, yang akan dilihat sama dokter anaknya nanti. Penambahan berat badan dan tinggi badan anaknya, setiap kali kontrol ke dokter anak, nanti akan dilihat apakah penambahan berat badan dan tinggi badannya ini sesuai dengan grafiknya, atau misalnya ternyata dia lebih rendah nih tinggi badannya dia lebih pendek. Nah itu yang nanti bisa dicurigai stunting. Penting-pentingnya adalah masa yang paling penting di 2 tahun pertama ya, 2 tahun pertama si anak ini lahir. Nah persiapannya dan itu udah bisa dimulai pada saat hamil. Jadi pada saat hamil itu udah langsung nutrisinya udah harus bagus tuh ya. Jadi kalau hamil nutrisinya kurang bagus, itu akan berdampak nanti pada saat si 2 tahun pertamanya si anak ini. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari pada saat mama tahu mama sudah hamil gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi kehamilan ini perlu gak sih direncanakan? Terus seberapa penting peran nutrisi saat perencanaan kehamilan? Terus nutrisi apa yang penting ya? Jadi untuk menjawab itu adalah kehamilan itu penting banget direncanakan. Jadi banyak banget, bukan banyak sih. Jadi ada beberapa yang memang datang dengan dia nggak tahu nih lagi hamil gitu. Nah itu yang sangat-sangat disayangkan. Karena tadi ya pada saat kita udah tahu kita hamil, kita udah bisa nih mempersiapkan nutrisinya, makannya udah sehat gitu kan. Nah, pantangan-pantangan yang paling penting ya untuk mama sekalian yang penting banget. Jadi yang nggak boleh lewat adalah pada saat hamil, satu-satunya pantangan itu adalah nggak boleh makan yang mentah, ya. Makan mentah itu udah nggak boleh. Mau itu daging atau sayuran, itu sebaiknya jangan yang mentah. Jadi kalau mau makan yang mentah nanti aja, ya. Gitu. Nanti setelah melahirkan, ya itu udah boleh lah makan yang mentah. Tapi kalau lagi hamil jangan makan yang mentah. Nah jadi kalau misalnya hamil direncanakan itu, jadi mama udah tahu nih nutrisi apa aja tadi ya. Penambah darah itu penting, zinc penting, asam folat itu penting, vitamin D penting. Jadi semua vitamin dari vitamin B, vitamin C, vitamin D itu tuh semua penting banget untuk perkembangan si dede bayinya gitu. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, jadi itu sekilas lah penjelasan singkat mengenai nutrisi. Jadi buat mama-mama semua yang baru bergabung, selamat sore. Jadi boleh ikutan nanya di question box di bawah kanan. Sebentar lagi akan sesi Q&A akan dibuka. Jadi cepetan ketik. Karena nanti di akhir ada 5 hadiah menarik buat 5 penanya terbaik ya. Jadi pertanyaan yang paling bagus, paling baik, itu nanti akan dipilih dan akan diberikan hadiah. Ya, jadi nggak sia-sia nih jempolnya untuk nanya ya. Oke, kita masuk ke dalam sesi Q&A yang pertanyaan pertama. Wah, banyak banget ini pertanyaannya. Super duper banyak. Bentar ya. Pertanyaan ini boleh apa aja sih sebetulnya. Nih, pertanyaan dari Novita Huang. Dok, kata dokter kehamilan wajib direncanakan supaya nutrisinya tercukupi. Kira-kira berapa lama sebelum hamil vitamin itu wajib dikonsumsi? Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi, benar banget ya. Jadi, kehamilan itu harus sebaiknya direncanakan. Karena kalau kehamilan tidak direncanakan, jadi bukan hanya persiapan fisik aja, tapi persiapan mentalnya kan juga. Jadi mental untuk menjadi seorang ibu
itu udah harus kalian persiapkan ya. Jadi mama-mama semua nanti pada saat nanti udah punya dede bayi ya, mentalnya nanti berubah tuh ya. Jadi bukan hanya fisiknya, jadi bukan, kalau fisik kan oleh-olehnya kan ada, biasanya stretch marknya muncul ya, payudaranya lebih tambah besar gitu ya. Nah itu penambahan berat badan itu ada, jadi penambahan berat badan di payudara, di bokong, di paha, di perut. Nah itu biasa oleh-oleh yang mama-mama dapatkan dari kehamilan ya. Gak usah sedih ya, gak usah sedih. Sekarang banyak banget cara-cara untuk menghilangkan stretch mark ya. Nanti itu akan ada pembahasannya sendiri. Nah ini pertanyaannya, nutrisi penting gimana, apa aja, dan berapa lama sih harus disiapin? Nah harus disiapin itu sebelum hamil sekitar 1-3 bulan. Jadi pada saat mama semua udah nikah nih sama papa, ayo pa kita program yuk. Kita program yuk. Nah itu udah boleh disiapin ya 1-3 bulan. Nah persiapannya apa aja? Persiapannya gak usah muluk-muluk gitu ya. Gak usah yang kayak dulu kan persiapan pas dede bayi mau lahir kan beli ini gitu kan. Beli tempat tidurnya, beli apa gitu, beli selimut, beli barang, itu kan gak perlu. Nah persiapannya hanya makannya yang dibagusin ya. Makannya itu makannya gak boleh makanan mentah. Itu yang tadi 1 ya. 3 bulan lah, 1-3 bulan ya, itu harus disiapin. Jadi makan mentah tuh udah nggak boleh ya. Terus persiapannya apa lagi? Minum multivitamin yang mengandung asam folat. Jadi asam folat itu sangat-sangat penting ya. Asam folat itu penting banget supaya sel telur mama semua itu bagus ya. Jadi pada saat nanti dibuahi sama sperma datang, nah itu asam folatnya udah bagus sehingga si sel telurnya itu jadi bagus tuh gitu. Jadi kadar asam folatnya bagus sehingga sel telurnya juga ikut yang bagus gitu. Emang efeknya apa kalau misalnya bagus? Bagus supaya pada saat dibuahi itu jadi bibit unggul tuh ya. Siapa tahu nanti anaknya jadi presiden gitu kan. Aminin dong. Amin. Jadi kan kita nggak tahu ya. Jadi untuk menciptakan bibit unggul itu memang salah satunya dari nutrisi. Jadi nutrisi itu penting banget. Jadi buat anak-anak, buat nanti anaknya sudah dewasa, itu salah satu yang membentuk mereka adalah nutrisi. Jadi lebih kreatif, lebih produktif, nah lebih bertanggung jawab. Nah itu semua gara-gara nutrisi. Sehingga otaknya tuh bisa berpikir dengan baik, gitu kan. Banyak sekarang orang-orang tuh ya gitu deh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ini. Oh ya, buat mama-mama semua, buat papa-papa yang mau nanya boleh ya di question box di kanan bawah, tinggal ditulis aja pertanyaannya. Karena 5 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, lanjut. Dari Siboro _Raymondus_Ricky. Wow. Nutrisi apa di trimester 1 mengurangi mual? Nah, ini penting, ini bagus banget. Jadi, memang keluhan terbanyak untuk mama yang lagi hamil di trimester 1 adalah mual dan muntah. Selain pusing ya, gitu. Kalau pusing akhir bulan juga ikutan pusing nih. Biasa papa-papa juga ikutan pusing. Nah, ini mual. Kalau mual itu memang bisa diakibatkan gara-gara hormon kehamilan. Jadi itu sangat-sangat wajar. Jadi coba deh di sini deh mama-mama semua siapa yang mengalami mual di trimester 1 atau yang dulu pada saat hamil di trimester 1 mengalami mual. Coba boleh komen di bawah biar si ini yang nanya Papa Raymondus Ricky itu berasa ada temennya. Boleh ya komen di bawah siapa yang merasakan mual. Saya gitu. Atau yang dulu lagi hamil terus merasakan mual. Boleh banget komen di bawah. Jadi multivitamin yang bisa dipakai adalah yang mengandung vitamin B. Ya, itu boleh. Jadi vitamin B itu boleh mama-mama semua konsumsi pada saat mama lagi hamil di trimester 1 meskipun mama lagi nggak mual. Itu boleh. B1, B6 itu boleh banget. Jadi untuk mengurangi mual. Tuh kan banyak kan? Jadi Papa Siboro Raymondus Ricky ini banyak kok temannya. Ya, jadi Anda tidak sendirian. Itu sangat-sangat wajar. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Agrenesia Bella. Katanya lebih banyak vitamin untuk busui daripada bumil. Apa bener? Bener gak? Enggak ya, jadi
Jadi gini, multivitamin untuk busui dan bumil itu sebetulnya sama aja. Jadi bukan gara-gara bumil terus oh ini harus minum multivitamin harus lebih banyak nih, ayo stok multivitamin gitu kan. Enggak. Terus pada saat busui udah menyusui, udah hempaskan saja semua multivitaminnya. Enggak juga, jangan gitu. Sayang kan udah dibeli. Enggak, jadi nutrisi itu tetap diperlukan pada saat busui. Jadi pada saat menyusui itu tetap memerlukan multivitamin. Karena gini, logikanya gini ya. Pada saat mama lagi menyusui, itu kan penting banget. Jadi keluar tuh air susu. Nah, air susu itu banyak banget mengandung multivitamin, ya. Penambah darahnya ada, terus imunitasnya ada, kalorinya ada, proteinnya ada, itu semua lengkap banget di ASI, ya. Nah, ASI itu diambil dari mana? Dari tubuh mama. Jadi pada saat mama lagi hamil, itu tuh ASI diproduksi tuh, udah dari saat hamil. Pada saat melahirkan, ASI lebih diproduksi lagi pada saat mama menyusui. Jadi pada saat payudaranya kosong, nanti payudara tuh kasih sinyal ke otak. Nanti, ini udah kosong nih, ayo produksi lagi yuk ASI-nya. Nah, otak itu yang akan menghasilkan hormon. Namanya ada prolaktin, nanti sama ada namanya oksitosin. Nah, itu hormon itu yang penting untuk produksi ASI-nya. Kualitas ASI dari mana? Kualitas ASI dari apa yang mama makan. Nah, apa yang mama makan itu harus bergizi. Jadi kalau mama makan yang nggak ada gizinya kurang, kualitasnya nanti juga kurang bagus gitu. Jadi multivitamin itu tetap harus diminum pada saat lagi hamil, lagi menyusui juga ya. Jadi pada saat hamil dan menyusui itu juga harus tetap minum multivitamin. Minum multivitamin itu konsepnya adalah itu tambahan ya, suplemen. Jadi intinya adalah makannya harus bagus, terus baru minum tambahannya. Oke. Lanjut. Pertanyaan dari Ika Acan. Apakah tandem nursing bisa membagi gizi dengan baik untuk si kakak dan si adik? Tandem breastfeeding itu adalah pada saat mama lagi menyusui, totonya mama hamil lagi, gitu ya. Nah itu boleh banget. Jangan khawatir buat mama-mama, papa-papa yang lagi mengalami seperti itu, nggak usah khawatir. Jadi itu gizi yang mama butuhkan itu nggak akan kekurangan, dan buat si kakaknya itu juga nggak akan kekurangan. Jadi itulah hebatnya kita manusia, ya ciptaan Tuhan sih gitu. Jadi itu emang diri mama tuh udah diadaptasi sedemikian rupa sehingga si kakak dan si adiknya yang di dalam perut tidak kekurangan nutrisi. Tetapi tetap ya karena kita mau bahas nutrisi, jadi penting banget ya. Jadi untuk mama makannya harus bagus. Jadi makannya jangan itu aja, kalau bisa makannya tuh yang beragam, terus mendapatkan gizi yang seimbang. Kalau dulu kan kita belajarnya tuh 4 sehat 5 sempurna gitu kan ya. Jadi ada karbohidratnya, protein. Pokoknya intinya adalah semuanya harus ada. Jadi dari nasi, terus ada ikan atau daging, terus ada sayuran, ada buah-buahan. Ya, kalau buat yang mau minum susu boleh, buat yang mau minum multivitamin berupa tablet itu juga boleh, atau kapsul itu juga nggak ada masalah. Ya. Lalu pola hidupnya juga harus yang benar, pola hidupnya harus yang sehat ya. Jadi jangan cuman udah makan minum terus totalnya begadang gitu kan. Begadang terus nggak tidur. Coba di sini pasti banyak banget tuh ibu-ibu hamil tuh katanya memang susah tidur malam. Itu benar gak sih? Yang lagi hamil coba dong komen. Yang merasa susah tidur malam, dok saya nggak bisa tidur nih. Terus pagi-pagi mau tidur terus dengerin mitos dari tetangga, dari mertua gitu kan. Dok, kata mertua, kata tetangga saya nggak boleh tidur pagi ya. Nanti katanya sel darah putihnya naik ya, gitu. Jangan, itu boleh. Jadi kalau mama-mama yang lagi hamil, terus pengen tidur pagi gitu, itu boleh tidur. Kalau udah ngantuk tidur. Jadi jangan udah ngantuk terus dipaksain terus mereka nggak boleh tidur tuh gitu kan, nggak boleh ya. Itu kalau ngantuk tidur aja. Tapi tetap ya. Jadi jangan dibiasain pagi-pagi tidur terus malamnya nggak bisa tidur, itu yang salah. Jadi tetap tidur malam itu tetap yang paling penting. Jadi malam itu tidur, pagi-pagi aktivitas gitu. Jadi jangan paginya tidur malamnya aktivitas, nah itu nggak boleh. Oke? Tuh kan udah banyak tuh yang komen tuh, benar banget nggak bisa tidur. Tiap hari susah tidur. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Nurul KDMK.
saat masa mual trimester 1, apakah bayi tetap mendapat nutrisi yang baik, Dok? Sementara dikit-dikit mual gitu kan. Dikit-dikit pusing, terus nggak bisa makan. Terus nutrisinya dari mana, Dok, kalau nggak bisa makan dan mual? Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau mual, selama masih bisa makan, itu nggak ada masalah, ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut tuh kalau misalnya mama mual. Tadi kan udah dikasih tahu tuh, kalau mual boleh tuh minum vitamin B1, B6 gitu ya, multivitamin B lah, B kompleks itu boleh untuk mengurangi mual. Terus ada yang bilang, "Dok, saya udah minum multivitamin itu tapi kok masih tetap mual ya?" Nah, itu boleh ya, boleh dikontrol ke dokternya. Nanti biar diperiksa dulu itu perlu dikasih obat atau enggak gitu. Oke? Atau jangan-jangan hanya perlu tuh dimodifikasi aja pola makannya gitu. Karena kalau lagi mama lagi hamil, itu nggak bisa tuh makan sekaligus banyak. Kalau dulu kan sebelum hamil boleh tuh makan satu piring full gitu kan, buk gitu langsung full. Terus nasi semua lagi kan. jangan nasi semua ya. Nah itu nggak bisa tuh makan sebanyak itu. Jadi porsi makannya itu dibuat lebih kecil ya, tapi lebih sering makannya. Yang dulunya makan cuma 3 kali sehari, ini boleh makan dalam sehari tuh ada 5 kali tuh nggak ada masalah, tapi porsinya lebih kecil ya. Tapi total makan dalam sehari jumlahnya itu sama dengan yang 3 kali makan gitu, cuman dibagi jadi 5 kali biar lambungnya tuh kerjanya nggak terlalu berat gitu. Kalau terlalu berat kan kesian ya, kesian, bukan hanya rindu yang berat tetapi lambungnya juga kerja berat. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Yuli _Rahmat 31. Dok, apakah benar teh bisa menyerap kandungan nutrisi terutama zat besi bagi ibu yang sedang hamil? Benar. Jadi kalau minum penambah darah zat besi itu sebaiknya pada saat perut kosong ya. Jadi saat perutnya lagi nggak terisi makanan, itu boleh banget untuk minum tablet penambah darah. Gitu. Itu tablet penambah darah ya. Tapi bukan berarti terus mama makan nggak boleh minum teh gitu. Itu boleh-boleh aja, tetap boleh ya. Karena zat besi itu kan bisa didapatkan dari mana-mana aja gitu. Misalnya daging merah itu bisa ada zat besinya. Habis itu dari bayam, sayur-sayuran hijau itu banyak banget zat besinya juga. Jadi nggak apa-apa makan terus mama minum teh juga nggak ada masalah. Jadi bukan berarti siapa yang makan nggak boleh minum teh, itu boleh. Karena ada beberapa mama yang makan tuh kalau minum air putih itu kok berasa tambah mual ya gitu. Jadi kalau yang minum air putih mual, nah itu bisa tuh disiasatin tuh, ada tips-tipsnya jadi nggak mual gitu. Sementara kan kalau lagi hamil tetap kebutuhan nutrisi dan kebutuhan cairan itu kan tetap harus terpenuhi kan. Jadi mama tuh nggak boleh dehidrasi. Jadi boleh minum jus, itu boleh. Buat yang mau minum kopi itu juga boleh. Misalnya minum jahe itu juga boleh. Nah itu jahe salah satu tips untuk mengurangi mual juga. Jadi buat yang tadi multivitamin boleh minum B6, B1. Nah, boleh juga dicampurin sama minum jahe untuk mengurangi mual. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Anamora 2 _ Dok, usia kehamilanku sudah 22 minggu, tapi BB malah turun, gak naik-naik juga. Ngaruh ke bayinya gak sih? Ngaruh dong. Jadi kalau misalnya yang udah 22 minggu terus berat badan nggak naik-naik tuh, nah itu udah suatu tanda ya. Berarti ini ada yang salah nih dalam pola makannya. Pola makannya itu harus benar. Jadi yang tadi ya, kalau ibu yang sedang hamil, mama yang lagi hamil itu pola penambahan berat badannya juga harus dipantau. Oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari question box. Jadi buat mama-mama semua yang lagi join, boleh banget nanya di question box ya, nanti akan dijawab kok, tenang aja. Di question box, tulis pertanyaan kalian di question box di kanan bawah itu. Karena di akhir acara nanti ada 5 hadiah menarik buat 5 penanya terbaik ya. Jadi nggak sia-sia nih jempol. Ayo cepat, gerakan jempol kalian. Pertanyaan selanjutnya dari vida.vida_. Bagaimana porsi makan yang baik dan benar untuk ibu hamil kembar, Dok, agar ibu dan janin tidak stunting? Nah, yang stunting itu adalah bayinya ya. Jadi ibunya tuh bukan stunting. Kalau ibunya tuh penambahan berat badannya yang kurang. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, pola makan itu boleh-boleh aja sama kayak di mama semua hamil yang tidak kembar. Nah, itu boleh banget.
Jadi bukan berarti mama yang hamil kembar itu makannya harus 2 atau 3 kali lipat gitu kan. Karena kan aku lagi hamil kembar, jadi kembarnya 2. Terus kan aku sendiri ada lambungnya tuh, jadi aku harus makan 3 dong porsinya gitu kan, 3 kali lipat. Nggak seperti itu ya. Jadi mama makannya biasa aja. Ingat, di trimester 1 itu penambahan kalori itu hanya sekitar 100 kilokalori per hari. Jadi trimester kedua bisa nambah sampai 200, dan trimester ketiga perharinya bisa tambah 300. 300 kalori itu sekitar 1 piring makan lah gitu. Ya kalau misalnya 100 berarti nambahnya cuma sepertiganya itu dari piring makan dalam sehari. Jadi kalau misalnya mama makan biasa, terus tinggal ditambah sepertiga piring aja gitu. Itu jadi nggak harus yang makan 2-3 kali lipat. Ingat ya, untuk mencegah stunting itu bukan porsi makannya, tetapi kualitas makannya. Jadi itu harus lengkap. Ya gitu, yang mengandung kalsium, zinc, asam folat, zat besi, itu multivitamin mineral lainnya itu juga harus ada. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini deh, ini juga banyak banget yang nanya dari Depi. I-nya banyak loh si Depi ini. Saya sudah lewat HPL 4 hari, sudah jalan kaki, yoga, bersih-bersih rumah, makan nanas, tapi belum ada kontraksinya. Nah ini entah kenapa banyak banget yang nanya pertanyaan seperti ini. Coba deh kalau mama-mama di rumah atau papa yang lagi join, yang lagi mengalami hal ini atau yang pernah mengalami hal ini juga, boleh komen ya. Biar bisa sharing juga, biar si Depi, Mama Depi ini juga bisa berbagi pengalaman dengan mama-mama semua. Ya. Jadi intinya adalah proses melahirkan itu terjadi secara natural atau normal ya, secara alami lah. 80%, 85% itu bisa terjadi secara alami. Jadi mama-mama semua nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya nggak perlu ngapa-ngapain bukan berarti terus tidur-tiduran, goler-goleran doang di rumah ya, gitu bukan. Jadi boleh aktivitas seperti biasa aja, tetapi ingat, ada 10-15% ini yang memang nggak bisa lahir secara normal atau per vaginam. Nah itu sehingga persalinannya itu harus dibantu. Dibantu gimana? Bisa melahirkan secara sesar. Atau misalnya dibantu untuk pakai vakum atau forceps gitu. Itu bisa. Gitu. Jadi jangan memaksakan, dok aku pengen lahiran normal banget. Aku nggak mau di vakum, aku nggak mau di forceps, aku nggak mau di sesar. Pokoknya mau gimana pun aku harus lahir secara normal. Karena nenek aku, mama aku itu semua lahir secara normal. Saudara-saudaraku juga normal. Kenapa aku pokoknya nggak mau disesar. Nah itu mindset pemikiran seperti itu yang harus dirubah. Karena tujuannya proses melahirkan itu adalah untuk supaya mama dan dede bayinya ini selamat, sehat, dan bisa melahirkan secara nyaman gitu ya. Jadi jangan sampai mama-mama semua nih memaksakan pengen lahir secara normal, totonya si dede bayinya ini nggak bisa gitu, dia kepalanya kegencet banget di bawah, nggak bisa masuk. Nah itu sehingga terus oksigen yang ke otaknya si dede bayi berkurang. Nah terus pada saat lahir terus terjadi apa-apa komplikasi ke dede bayinya. Nah itu yang nggak boleh sebetulnya terjadi. Jadi jangan, kalau misalnya memang udah nggak bisa lahir normal, jangan dipaksakan. Khususnya yang udah mau melahirkan, udah mau launching, yang udah lewat HPL 4 hari, yang udah mendekati HPL. Nah, ini kontrol kehamilan secara rutin ya. Periksakan kehamilan secara rutin. Bukan berarti terus udah lewat HPL, wah udah harus disesar nih. Bukan berarti seperti itu ya. Diperiksakan dulu ya. Tenang aja, HPL itu adalah hari perkiraan lahir, bukan hari pasti lahir gitu ya, bukan. Itu semua perkiraan. Masih bisa ditunggu. Ya, masih bisa ditunggu asalkan diperiksakan dulu nih, kita lihat oh ini kondisinya bisa ditunggu gak ya gitu, apakah memungkinkan untuk lahir normal, itu nanti akan diperiksa tuh sama dokternya ya. Jadi diperiksakan dulu, nanti baru tahu gitu. Intinya adalah tetap beraktivitas aja supaya bisa merangsang kontraksi ya. Boleh pakai gym ball, bola gym tuh yang untuk melatih panggul ya, supaya membantu kepala dede bayi bisa masuk panggul. Tapi inget ya, kalau misalnya memang ukurannya lah, contohnya ukuran babynya, kepala babynya gede, terus panggulnya sempit, nah itu mau sampai kapanpun itu nggak akan bisa lahir secara normal ya, karena nggak bisa masuk gitu kalau kepala bayinya terlalu besar. Terus
panggulnya sempit, itu nggak akan bisa. Jadi jangan memaksakan ya. Ingat tujuannya adalah supaya si dede bayinya juga sehat. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Aurelia 36. Dok, benar gak ya kalau stunting itu turunan? Saya pendek, takut anak saya juga pendek. Nah, tadi kita bahas tentang panggul sempit. Terus ada hubungannya juga dengan pendek. Terus apakah setiap orang pendek terus panggulnya sempit? Nah, itu juga enggak ya. Sama seperti gitu juga. Stunting itu bukan keturunan. Jadi, jangan kira nanti kita pendek gitu ya. Oh, pendek berarti langsung stunting dong. Enggak. Tadi kan dokter bilang kalau stunting itu salah satunya pendek perawakannya. Benar, stunting itu memang salah satunya pendek, tetapi bukan anaknya pendek terus langsung jadi stunting, enggak ya. Karena bisa pendek itu pendek keturunan. Misalnya bapak ibunya, papa mamanya pendek nggak tinggi ya, terus anaknya juga bisa jadi nggak tinggi juga, itu bisa, itu faktor genetik. Tapi ingat, stunting itu bukan keturunan. Jadi yang pendek atau yang tidak tinggi itu bukan berarti stunting. Oke. Kalau stunting dia akan ada gangguan juga di misalnya di imunitasnya, jadi sering sakit. Karena penyebab stunting itu selain dari nutrisi bisa gara-gara infeksi berulang gitu. Jadi kalau misalnya buat mama-mama semua yang lagi hamil terus terkena infeksi berulang, itu juga bisa tuh. Jadi ada faktor yang untuk membuat meningkatkan resiko untuk jadi stunting. Atau misalnya pada saat anaknya sudah lahir terus terjadi infeksi berulang gitu, itu juga bisa meningkatkan faktor untuk terjadinya stunting ya. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Wardanis RT. Halo dok, halo. Mau nanya dong, untuk pengganti sayur bisa konsumsi apa ya? Karena saya jarang makan sayur. Nah, untuk sayur memang rata-rata gizi yang terkandung dalam sayuran itu ada juga di daging-dagingan, tapi nggak semuanya ya. Jadi karena itu penting banget untuk mengkombinasikan antara daging dan sayur-sayuran, karena gizi-gizinya itu berbeda ya. Untuk pengganti sayur tetap masih bisa minum multivitamin ya, tapi nggak akan bisa sama persis dengan si kondisi yang multivitamin yang di dalam sayur itu. Jadi intinya kalau misalnya memang nggak bisa makan sayur sama sekali, boleh makan buah ya. Buah itu juga akan membantu proses pencernaan, seratnya, multivitaminnya itu juga bisa gitu. Ingat, daging-dagingan itu juga penting ya, sama karbohidrat. Jadi bukan berarti karbohidrat nggak dimakan sama sekali. Karbohidrat itu contohnya apa? Contohnya misalnya nasi, kentang, singkong, ubi. Nah itu semua karbohidrat. Jadi mie, nah yang suka bakmi, mana suaranya? Nah itu juga karbohidrat, itu boleh ya gitu. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Andriani Wella. Apa hubungannya? Ada hubungannya nggak dok? HB rendah sama nanti bayinya stunting. Tips agar HB baik dok. HB itu adalah hemoglobin atau kondisi sel darah merah. Jadi HB itu jumlah sel darah merah dalam darah, terus diukur tuh hemoglobinnya berapa. Itu yang biasa kalau kurang disebut dengan anemia. Bener banget. Jadi kalau anemia itu bisa ada hubungannya dengan resiko stunting meningkat gitu ya. Karena tadi HB itu hemoglobin yang sel darah merah itu gunanya untuk membawa nutrisi sama oksigen ke salah satunya ke bayi yang dikandung. Jadi kalau lagi hamil terus pengangkutnya nih, mobil truknya nih nggak ada yang untuk mengangkut, ya nggak bisa gitu. Kita punya sel darah merah, punya misalnya cadangannya banyak nih nutrisinya, tapi nggak ada sel darah merahnya nih yang mobil pengangkutnya. Nah itu nggak akan bisa tuh nyampe ke si dede bayinya gitu. Atau kalaupun sampai jadi kurang. Nah efeknya apa? Jadi si babynya berat badannya nggak gitu besar, terus resiko lahir prematur meningkat. Nah itu seperti itu ya gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Feli Liardila. Bener kan? Jadi stunting itu dinilai pas lahir ya dok. Kalau pas masih di perut bisa dilihat nggak? Bisa banget. Ini pertanyaan bagus ya. Nah stunting itu bisa dilihat nggak semenjak dari dalam perut atau pada saat lahir? Bisa banget kecurigaan untuk menjadi stunting ya. Karena tadi stunting itu berhubungan dengan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung berdasarkan pada saat moms hamil.
Jadi pada saat mom hamil dari trimester 1 gitu ya, itu udah dihitung tuh. Jadi hamil sekitar 9 bulan 270-an hari, terus ditambah sampai anak lahir berusia 2 tahun itu sekitar 700-an hari. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, caranya pada saat lagi hamil untuk melihat resiko stunting gimana? Resiko stunting bisa dilihat pada saat hamil itu penambahan berat badan janinnya itu kurang, atau taksiran berat janinnya itu kecil, jadi berat badannya tuh ringan. Nah, itu udah menimbulkan resiko untuk terjadinya stunting ya. Apalagi contohnya penambahan berat badan mama lagi hamil itu tidak optimal kayak tadi, misalnya udah hamil 7 bulan atau 8 bulan, oh belum bertambah nih berat badannya. Nah, itu juga udah harus hati-hati ya. Itu harus diperiksakan tuh babynya gimana, janinnya gimana di USG ya. Itu karena bisa berisiko untuk terjadi stunting untuk dede bayi gitu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Putihat. Oh ya, sebelumnya nanti akan diumumkan ya 5 penanya terbaik di akhir acara ini. Oke. Putihat, dok kata emak orang hamil nggak boleh makan ikan gabus, jantung pisang, pepaya, ikan mujair. Emang kenapa? Boleh ya. Jadi nggak ada masalah. Boleh-boleh aja kok. Jadi intinya adalah orang hamil itu makan seberagam mungkin. Ya, supaya gizinya seimbang. Pertanyaan selanjutnya dari F. Haradisa Melani. Vitamin yang bagus untuk pengapuran tulang saat hamil apa? Vitamin yang mengandung kalsium ya. Jadi boleh banget minum kalsium pada saat hamil. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Novita Huang. Dok, apakah jika bumil yang terpapar COVID akan berpengaruh ke stunting anak? Sampai saat ini belum ada penelitian seperti itu ya. Tapi stunting adalah kurangnya gizi. Jadi kalau gizinya tercukupi, tidak terjadi stunting. Oke. Dan COVID itu kan infeksi virus ya. Jadi selama mama bisa makan dengan gizi yang cukup, nggak ada masalah harusnya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nih, dari nggak muncul pertanyaannya. Anissa Rahma 26. Dok, saya hamil usia kehamilan 33 minggu. Cek kolesterol ternyata tinggi. Beresiko terhadap ibu dan bayi apa tidak, dok? Nah, kalau kolesterol tinggi itu memang pada saat lagi hamil kolesterolnya memang tinggi. Jadi ibu-ibu hamil itu nggak perlu tuh cek kolesterol karena memang selama kehamilan pasti akan tinggi. Jadi daripada tinggi terus nanti mama-mama semua pada stres ya, mendingan nggak usah karena itu normal ya. Oke. Nah, untuk pemenang pertanyaan itu akan diumumkan di Instagram Story Halo Bumil ya. Jadi dipantengin terus Instagram Story Halo Bumil ya, karena nanti yang menang 5 penanya terbaik itu akan diumumkan. Oke. Jadi jangan lengah. Jadi pantengin terus. Oke. Sebelumnya abis ini itu bakal ada Kulwap ya. Kulwap yang topiknya nggak akan kalah menarik. Jadi yang buat yang mau ikutan itu boleh banget langsung cek ke Instagram story-nya Halo Bumil ya untuk pendaftaran. Jadi kalau untuk info-info boleh pantengin terus di Instagram story-nya Halo Bumil. Jadi 5 penanya terbaik itu juga akan diumumkan di IG story. Oke, pertanyaan terakhir dari Mia_Wisatria. Satu pertanyaan lagi, dok. 30 minggu saya USG ternyata persentanya letak rendah, ada di samping jalan lahir. Katanya sih masih bisa lahir normal, tapi apakah kalaupun lahiran normal tetap bisa lancar atau bakal ada kendala? Kalau kayak begini ini harus dikonsultasikan lagi ya ke dokternya ya, karena selama tidak menghalangi jalan lahir itu masih bisa. Intinya itu
Tapi kalau misalnya pada saat proses persalinan terjadi perdarahan yang hebat, nah itu sebaiknya jangan dipaksakan. Dan tipsnya adalah pilih tempat untuk bersalin itu di rumah sakit yang memang fasilitasnya lebih lengkap ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung untuk di ruang operasinya siap gitu. Jadi ingat tujuan melahirkan adalah untuk supaya ibu, mama, dan si babynya itu sehat dan selamat ya. Dan minimal komplikasi. Oke. Akhir kata, udah ya, cukup ya. Karena udah mau 1 jam, nanti tau-taunya di-cut nih. Oke, terima kasih banyak ya buat mama-mama semua yang hari ini udah ikutan. Semoga kita bisa ketemu di sesi selanjutnya. Ingat ya, nanti akan ada Cool Up, terus pantengin terus ya di Instagram story-nya Halo Bumil. Oke, saya Dr. Kevin Tali, Spesialis Objin, undur diri. Bye-bye.